Cerita ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah tersebut memiliki suasana yang agak misterius, namun keluarga ini merasa cukup nyaman karena lokasinya yang tenang dan lingkungan yang damai. Di dalam rumah itu, terdapat sebuah pintu tua yang tampak berbeda dari pintu-pintu lainnya. Pintu tersebut berada di ujung lorong, terbuat dari kayu yang sudah usang dan memiliki kunci besar berkarat. Anehnya, pintu ini selalu terkunci rapat, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di baliknya. Ketika mereka bertanya kepada pemilik rumah sebelumnya, mereka hanya diberi peringatan keras untuk tidak pernah mencoba membuka pintu itu. Anak bungsu keluarga, seorang remaja bernama Rini, sangat penasaran dengan pintu tersebut. Suatu malam, ketika seluruh anggota keluarganya tertidur, Rini diam-diam mencoba membuka pintu itu. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari balik pintu, sesuatu yang sangat ingin ia ketahui. Setelah berusaha keras, akhirnya pintu itu terbuka. Rini menemukan sebuah ruangan yang gelap dan berdebu, dengan dinding-dinding yang dipenuhi gambar-gambar aneh dan menyeramkan. Di tengah ruangan, ada sebuah peti besar yang terlihat sudah sangat tua. Ketika Rini membuka peti itu, dia menemukan sebuah benda aneh yang tampak seperti artefak kuno. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah tersebut. Rini dan keluarganya mulai mengalami kejadian-kejadian mistis dan menakutkan, seperti suara-suara aneh di malam hari, bayangan-bayangan misterius, dan perasaan seperti sedang diawasi. Semakin lama, teror yang mereka alami semakin intens, hingga mereka menyadari bahwa mereka telah melepaskan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci di balik pintu itu. Akhir cerita berfokus pada perjuangan Rini dan keluarganya untuk menghentikan kutukan yang telah mereka lepaskan. Mereka berusaha mencari cara untuk mengembalikan apa yang telah mereka bebaskan ke dalam peti dan menutup pintu tersebut selamanya, meskipun harus menghadapi bahaya yang mengancam nyawa mereka. Cerita ini berakhir dengan keluarga tersebut akhirnya berhasil mengunci kembali pintu itu, namun dengan kesadaran bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan teror yang telah mereka alami. Mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu selamanya, meninggalkan misteri di balik pintu yang tak boleh dibuka. Setelah berhasil mengunci kembali pintu itu, Rini dan keluarganya memutuskan untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Mereka tidak ingin lagi tinggal di tempat yang telah menjadi sumber teror dan ketakutan. Namun, meskipun mereka berhasil meninggalkan rumah itu, perasaan gelisah dan takut tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, Rini masih terbangun dengan keringat dingin, terbayang-bayang oleh apa yang telah ia lihat di balik pintu terkutuk tersebut. Beberapa minggu setelah mereka pindah, keluarga Rini mencoba untuk melupakan kejadian tersebut dan memulai hidup baru. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Rini mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seperti bayangan yang selalu mengikutinya dimanapun ia pergi. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan di telinganya, meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Suatu malam, ketika Rini tertidur, ia terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh. Ruangan di sekitarnya terasa dingin, dan ia mendengar suara langkah kaki yang familiar di lorong rumah mereka. Rini memutuskan untuk mencari tahu dan keluar dari kamarnya. Saat ia mengikuti suara langkah kaki tersebut, ia menyadari bahwa suara itu mengarah ke sebuah pintu di rumah baru mereka, pintu yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ketika Rini mendekati pintu itu, perasaannya semakin tak nyaman. Dia merasakan sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa penasarannya lebih kuat. Dengan tangan gemetar, Rini mencoba membuka pintu tersebut. Namun, pintu itu terkunci rapat, persis seperti pintu di rumah lama mereka. Pada saat itulah Rini menyadari bahwa kutukan yang mereka hadapi belum benar-benar berakhir. Keesokan harinya, Rini menceritakan pengalamannya kepada keluarganya, tetapi mereka berusaha mengabaikannya, menganggap itu hanya sisa-sisa ketakutan dari rumah lama. Namun, semakin hari, keanehan di rumah baru mereka semakin menjadi-jadi. Barang-barang mulai bergerak sendiri, suara-suara aneh muncul di malam hari, dan bayangan-bayangan aneh terlihat berkeliaran di sekitar rumah. Rini menyadari bahwa mereka tidak bisa terus lari dari kutukan ini.
Mereka harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan kejahatan yang telah mereka bebaskan. Dengan bantuan seorang paranormal yang mereka temui di desa terdekat, Rini dan keluarganya mengetahui bahwa benda yang mereka temukan di balik pintu tersebut adalah jimat kuno yang terkutuk, dan kehadiran jimat itu telah memanggil roh jahat yang sekarang mengincar mereka. Paranormal tersebut memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan mengembalikan jimat tersebut ke tempat asalnya dan melakukan ritual pemurnian yang sangat berbahaya. Mereka harus kembali ke rumah lama dan membuka pintu terkutuk itu sekali lagi, tetapi kali ini dengan persiapan yang lebih matang dan kehati-hatian yang tinggi. Di tengah ketakutan dan keraguan, Rini dan keluarganya setuju untuk melakukan ritual itu. Mereka kembali ke rumah lama di malam hari, membawa jimat dan mengikuti instruksi paranormal tersebut. Ketika mereka membuka pintu itu lagi, ruangan di baliknya tampak lebih gelap dan menyeramkan dari sebelumnya. Suasana tegang, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa berat. Di dalam ruangan, mereka memulai ritual pemurnian. Paranormal tersebut mulai membacakan mantra-mantra kuno sambil menyalakan lilin-lilin yang diletakkan di sekeliling ruangan. Semakin lama, suasana di dalam ruangan semakin intens. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah peti besar, dan suara-suara mengerikan mulai terdengar dari dinding. Roh jahat yang terlepas mulai menunjukkan dirinya, mencoba menghalangi ritual tersebut. Rini dan keluarganya harus bertarung melawan kekuatan gaib itu, sementara paranormal terus melantunkan mantra. Pada akhirnya, setelah perjuangan yang berat, roh tersebut mulai melemah, dan dengan satu mantra terakhir, roh itu ditarik kembali ke dalam peti. Ketika ritual selesai, peti tersebut tertutup rapat, dan suasana di ruangan kembali tenang. Pintu tersebut, yang selama ini menjadi sumber malapetaka, kini telah terkunci selamanya. Rini dan keluarganya berhasil mengalahkan kutukan itu, tetapi dengan pengorbanan besar. Mereka kehilangan beberapa barang berharga dan merasa kelelahan, namun mereka akhirnya bisa keluar dari rumah itu dengan perasaan lega. Cerita ini berakhir dengan keluarga Rini yang berjanji untuk tidak pernah lagi mendekati hal-hal yang tidak mereka pahami. Mereka belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tertutup dan tidak tersentuh. Rini menyadari bahwa rasa ingin tahu yang tak terkendali bisa membawa bencana, dan dia bertekad untuk menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana. Mereka akhirnya meninggalkan rumah itu dan memulai hidup baru. Berharap untuk tidak pernah lagi berurusan dengan kegelapan yang mereka hadapi di balik pintu yang tak boleh dibuka. Setelah berhasil mengunci kembali roh jahat di dalam peti dan meninggalkan rumah terkutuk itu, Rini dan keluarganya berusaha memulai hidup baru di tempat yang jauh dari kota asal mereka. Mereka memilih untuk tinggal di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota dan jauh dari ingatan buruk yang mereka alami. Mereka berharap, dengan jarak dan waktu, luka-luka yang telah mereka alami akan sembuh dan ketakutan yang membayangi akan hilang. Awalnya, kehidupan di desa baru tampak tenang dan damai. Keluarga Rini mulai merasa nyaman dan aman di lingkungan barunya. Mereka bahkan mulai menjalin pertemanan dengan beberapa penduduk setempat yang menyambut mereka dengan ramah. Kehidupan mereka kembali normal, dan perlahan-lahan, bayangan kegelapan dari masa lalu tampak mulai memudar. Namun, suatu malam, Rini mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia kembali berada di rumah tua itu, berdiri di depan pintu terkutuk yang seharusnya sudah terkunci selamanya. Di dalam mimpi itu, pintu tersebut perlahan terbuka, dan dari dalamnya terdengar bisikan yang memanggil namanya. Rini merasa kedinginan, dan bayangan gelap mulai merayap keluar dari pintu itu, mendekatinya dengan cepat. Tepat saat bayangan itu hampir menyentuhnya, Rini terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Setelah mimpi itu, Rini merasa bahwa sesuatu masih belum selesai. Meskipun mereka telah meninggalkan rumah itu dan berhasil mengunci kembali roh jahat tersebut, rasa takut yang samar tetap menghantui pikirannya. Dia tidak berani menceritakan mimpinya kepada keluarganya, takut bahwa mereka akan khawatir dan menganggap semuanya hanya perasaan takut yang berlebihan. Namun, keanehan mulai terjadi lagi.
Barang-barang di rumah baru mereka mulai berpindah tempat tanpa alasan, dan bayangan hitam yang samar sering terlihat di sudut-sudut mata Rini. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, seperti langkah kaki yang berderap di lantai kayu, meskipun tidak ada seorang pun yang sedang berjalan. Rini merasa seperti ada sesuatu yang kembali membayangi kehidupannya, tetapi kali ini ia lebih sulit untuk mengabaikannya. Suatu hari, Rini menemukan sebuah buku tua di perpustakaan kecil di desa tersebut. Buku itu terlihat sangat kuno, dengan halaman-halaman yang mulai menguning dan sampul yang sudah usang. Di dalamnya terdapat berbagai macam informasi tentang legenda-legenda dan mitos kuno, termasuk tentang roh-roh yang terperangkap dan cara mengusir mereka. Ketika Rini membaca lebih lanjut, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cara mereka mengunci roh jahat tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut buku itu, roh jahat yang sangat kuat seperti yang mereka hadapi bisa kembali jika tidak dihancurkan sepenuhnya. Ritual yang dilakukan di rumah lama mereka hanya sementara menahan roh tersebut, bukan menghancurkannya. Rini menyadari bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari masa lalu. Roh itu masih memiliki keterikatan pada mereka dan sedang mencari cara untuk kembali. Dengan perasaan takut dan panik, Rini segera memberitahu keluarganya tentang apa yang ia temukan. Meskipun awalnya mereka skeptis, keanehan yang semakin sering terjadi di rumah mereka tidak bisa diabaikan lagi. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Rini dan keluarganya memutuskan untuk kembali menemui paranormal yang telah membantu mereka sebelumnya. Ketika mereka menceritakan apa yang terjadi, paranormal itu terlihat khawatir. Ia menjelaskan bahwa roh jahat tersebut mungkin masih memiliki pengaruh kuat, dan satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan melakukan ritual penghancuran yang lebih berisiko daripada yang sebelumnya. Ritual ini membutuhkan keberanian dan pengorbanan, karena mereka harus menghadapi roh tersebut secara langsung dan menghancurkan jimat yang menjadi sumber kekuatannya. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, mereka harus kembali ke rumah tua itu dan mengambil jimat dari peti yang terkunci. Dengan perasaan berat, keluarga Rini menyadari bahwa mereka harus kembali ke tempat yang paling mereka takuti. Pada malam yang gelap dan penuh badai, Rini, keluarganya, dan paranormal itu kembali ke rumah tua yang sudah lama mereka tinggalkan. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, seolah-olah tahu bahwa mereka datang kembali untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Ketika mereka membuka pintu rumah, suasana dingin dan gelap langsung menyambut mereka. Mereka berjalan dengan hati-hati menuju lorong yang mengarah ke pintu terkutuk itu. Sesampainya di sana, mereka merasa ada tekanan besar yang mencekam, seperti ada kekuatan yang tidak terlihat yang mencoba menghalangi langkah mereka. Dengan gemetar, Rini membuka pintu itu sekali lagi, dan mereka masuk ke dalam ruangan gelap di mana peti itu berada. Saat mereka membuka peti dan mengambil jimat tersebut, roh jahat yang terperangkap di dalamnya langsung muncul, lebih kuat dan marah daripada sebelumnya. Paranormal segera memulai ritual penghancuran, tetapi roh itu melawan dengan segala kekuatannya. Suasana di dalam ruangan menjadi kacau, angin kencang berputar-putar, dan suara jeritan yang mengerikan menggema di seluruh rumah. Rini dan keluarganya harus berjuang untuk tetap kuat dan tidak menyerah pada ketakutan. Mereka memegang erat jimat tersebut sambil mengikuti instruksi paranormal untuk menghancurkannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, dengan satu ledakan cahaya yang sangat terang, jimat itu hancur berkeping-keping, dan roh jahat tersebut berteriak keras sebelum akhirnya lenyap dalam kabut gelap. Ketika semuanya berakhir, suasana di rumah itu kembali tenang. Rini dan keluarganya merasa lega, meskipun mereka sangat lelah dan terluka. Mereka tahu bahwa kali ini, roh itu telah benar-benar dihancurkan dan tidak akan pernah kembali. Paranormal itu memberitahu mereka bahwa mereka kini bebas dari kutukan tersebut, tetapi mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dan menghormati hal-hal yang tidak mereka pahami. Keluarga Rini akhirnya meninggalkan rumah tua itu untuk selamanya, membawa pelajaran berharga tentang kekuatan yang ada di dunia yang tidak terlihat.
Mereka kembali ke desa mereka dan memulai hidup baru dengan lebih tenang dan damai, tanpa bayangan kegelapan yang pernah menghantui mereka. Meskipun ingatan tentang peristiwa mengerikan itu tetap ada, mereka akhirnya bisa melanjutkan hidup mereka dengan lebih bijaksana. Rini, khususnya, merasa telah belajar bahwa rasa ingin tahu yang berlebihan bisa membawa malapetaka, dan ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan dalam ketenangan mereka. Keluarganya kini hidup dengan kesadaran bahwa tidak semua rahasia harus diungkap, dan kadang-kadang, pintu yang tertutup memang seharusnya tetap tertutup. Setelah peristiwa mengerikan yang terjadi di rumah tua itu, keluarga Rini kembali ke desa mereka dengan perasaan lega dan bersyukur karena akhirnya berhasil mengalahkan roh jahat yang telah menghantui mereka. Meski ingatan tentang kegelapan dan teror yang mereka alami masih membekas, mereka tahu bahwa kini mereka benar-benar bebas dari kutukan yang mengancam. Beberapa minggu berlalu dan kehidupan mereka perlahan kembali normal. Mereka tidak lagi mendengar suara-suara aneh di malam hari, tidak ada bayangan yang berkeliaran di rumah mereka, dan barang-barang di rumah tetap pada tempatnya. Kehidupan di desa itu pun kembali berjalan seperti biasa, dengan penduduk yang ramah dan suasana yang damai. Keluarga Rini mulai bisa menikmati kehidupan mereka tanpa rasa takut yang menghantui. Namun, meskipun semuanya tampak kembali seperti semula, Rini tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi. Dia sering merenung, memikirkan pengalaman yang telah ia alami dan apa yang ia pelajari dari semua itu. Dia sadar bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tidak selalu bisa dijelaskan, dan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang sebaiknya tidak disentuh oleh manusia. Pada suatu hari, Rini memutuskan untuk mengunjungi paranormal yang telah membantu mereka, bukan karena ia merasa takut, tetapi karena ia ingin mencari penutupan dan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang telah mereka hadapi. Ketika ia bertemu dengan paranormal itu, mereka duduk bersama di teras kecil yang menghadap ke pegunungan yang tenang. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan suara burung-burung berkicau di kejauhan. Paranormal itu tersenyum lembut ketika Rini menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua bantuan yang telah diberikan. Dia juga mengungkapkan rasa penasarannya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa ia pelajari dari semua itu. Paranormal tersebut mengangguk pelan dan mulai menjelaskan. Dia mengatakan bahwa dalam hidup, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika dan akal sehat. Beberapa hal di dunia ini memang berada di luar pemahaman manusia, dan tugas kita adalah menghormati dan menjaga keseimbangan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Rini telah belajar pelajaran berharga tentang pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita mengerti. Paranormal itu juga mengingatkan Rini bahwa meskipun kutukan yang mereka hadapi telah berakhir, pengalaman tersebut telah menjadi bagian dari hidup mereka. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai pengingat akan kekuatan yang ada di dunia ini, serta batas-batas yang sebaiknya tidak dilanggar. Setelah percakapan itu, Rini merasa lebih damai. Dia menyadari bahwa ketakutannya bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi diterima sebagai bagian dari dirinya. Pengalaman itu telah membuatnya lebih kuat dan lebih bijaksana. Rini pun kembali ke rumahnya dengan hati yang tenang dan siap untuk melanjutkan hidupnya. Keluarga Rini pun terus hidup dengan lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Mereka tidak lagi membicarakan kejadian di rumah tua itu, tetapi mereka semua tahu bahwa pengalaman tersebut telah mengajarkan mereka tentang pentingnya kehati-hatian dan menghormati apa yang tidak kita ketahui. Mereka menjalani kehidupan baru mereka dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan, menghargai setiap hari dengan lebih dalam, tanpa rasa takut yang dulu menghantui mereka. Cerita ini berakhir dengan Rini yang menatap ke arah matahari terbenam, merasa lega karena akhirnya bisa menemukan kedamaian setelah semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa kehidupan akan terus berlanjut, dan dia siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan keberanian dan kebijaksanaan yang telah ia peroleh dari pengalaman masa lalu. Rini dan keluarganya akhirnya bisa benar-benar melanjutkan hidup
dengan keyakinan bahwa mereka telah melewati salah satu ujian terbesar dalam hidup mereka dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Setelah percakapan yang mendalam dengan paranormal, Rini kembali ke rumah dengan perasaan damai. Ia tahu bahwa hidup mereka akan kembali normal, dan meski bayangan masa lalu takkan pernah sepenuhnya hilang, ia merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan tenang. Kehidupan di desa yang damai pun terus berlanjut, dan keluarga Rini mulai benar-benar merasa seperti di rumah di lingkungan baru mereka. Waktu pun berlalu, dan peristiwa mengerikan itu menjadi kenangan yang semakin jauh. Rini dan keluarganya mulai menjalani rutinitas sehari-hari mereka, menjalani kehidupan yang damai di desa kecil itu. Setiap hari, Rini pergi ke sekolah, membantu orang tuanya di rumah, dan berkumpul bersama teman-teman barunya. Keseharian yang tenang dan kebahagiaan sederhana di desa tersebut membantu mereka melupakan kegelapan yang pernah mereka hadapi. Suatu sore, beberapa bulan setelah kejadian terakhir, Rini sedang berjalan-jalan di tepi hutan dekat desa. Langit berwarna oranye keemasan, dan angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga liar. Saat ia berjalan, ia melihat sesuatu yang menarik di antara pepohonan, sebuah bangunan kecil yang tampak sudah lama ditinggalkan. Rini penasaran, tetapi kali ini, rasa ingin tahunya ditemani oleh kebijaksanaan yang telah ia peroleh dari pengalaman sebelumnya. Dengan hati-hati, Rini mendekati bangunan itu. Ia menyadari bahwa itu adalah sebuah kapel tua yang mungkin sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Tumbuhan liar tumbuh di sekelilingnya, dan pintu kayu di depannya tampak hampir roboh. Rini merasakan aura yang tenang, tidak ada tanda-tanda bahaya, seperti yang pernah ia rasakan di rumah tua sebelumnya. Ia memutuskan untuk masuk, merasa bahwa tempat ini mungkin menyimpan sesuatu yang penting. Di dalam kapel, suasana damai menyelimuti ruangan kecil itu. Cahaya matahari sore yang masuk melalui jendela kaca patri memancarkan sinar lembut, menerangi altar yang tertutup debu. Di sana, Rini melihat sebuah buku tua tergeletak di atas altar, seolah-olah menunggu untuk ditemukan. Ia berjalan perlahan menuju altar, hati-hati tetapi tidak merasa takut. Rini membuka buku itu dan mulai membaca. Ternyata, buku itu berisi doa-doa dan petuah kuno tentang perlindungan dan keseimbangan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Saat ia membaca lebih lanjut, ia menemukan tulisan tangan yang sepertinya dibuat oleh seseorang yang pernah menjaga kapel ini. Tulisan itu berbicara tentang pentingnya menjaga harmoni dalam hidup, menghormati alam, dan tidak merusak keseimbangan antara kekuatan yang ada di dunia. Di tengah halaman, Rini menemukan sebuah doa khusus untuk perlindungan dari roh-roh jahat. Doa itu mengingatkannya pada apa yang telah ia lalui, dan ia merasa bahwa buku ini adalah petunjuk yang ia butuhkan untuk menutup bab terakhir dari pengalamannya. Rini merasa diberkati karena menemukan tempat ini, seolah-olah ia dipandu ke sana untuk memahami bahwa kunci dari kehidupan yang damai adalah menjaga keseimbangan dan terus menghormati apa yang tidak terlihat. Setelah beberapa saat, Rini menutup buku itu dan berdoa dengan tulus, meminta perlindungan dan kedamaian untuk dirinya dan keluarganya. Ia berjanji untuk selalu menjaga keharmonisan dalam hidupnya dan tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Saat ia meninggalkan kapel, Rini merasa beban terakhir yang ia bawa selama ini telah hilang. Ia merasa bebas dan siap untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang ketakutan. Rini kembali ke rumah dengan senyuman di wajahnya. Keluarganya merasakan perubahan dalam dirinya, ia tampak lebih tenang dan damai, seolah-olah telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Mereka menjalani hidup mereka dengan kebahagiaan yang tulus, tanpa ada lagi rasa takut yang menghantui. Kehidupan di desa itu terus berjalan, dan keluarga Rini menjadi bagian yang diterima dengan hangat oleh komunitas di sana. Mereka membangun kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan, selalu mengingat pelajaran berharga yang telah mereka pelajari tentang kehidupan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dan dengan demikian, kisah ini berakhir dengan Rini yang menatap ke depan, menuju masa depan yang penuh harapan. Masa lalu mungkin telah meninggalkan bekas, tetapi bekas itu menjadi landasan bagi kebijaksanaan dan kekuatan yang ia miliki sekarang.
Hidupnya dan hidup keluarganya kini penuh dengan kedamaian yang sebenarnya, di mana mereka dapat benar-benar merasa aman dan terlindungi. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu dengan cerita horor selanjutnya. Tentunya dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.